Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT menggelar konferensi pers untuk merilis preliminary report jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Dalam rilisnya, KNKT mengungkapkan detik-detik terakhir kondisi pesawat sebelum kecelakaan. Data ini diperoleh berdasarkan rekaman Flight Data Recorder atau FDR yang telah ditemukan beberapa waktu lalu serta data dari Air Traffic Controller atau ATC Bandara Soekarno-Hatta. Dikutip dari Kompas.com, Rabu 10 Februari, Ketua Subkomite Investigasi Kecelakaan Penerbangan KNKT, Kapten Nur Cahyo Utomo menjelaskan, pesawat berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta pukul 14.36 waktu Indonesia Barat. Nur Cahyo mengatakan pada ketinggian 1.980 kaki, autopilot Sriwijaya Air SJ182 mulai aktif. Kemudian masalah mulai muncul saat pesawat berada di ketinggian 8.150 kaki. Masalah tersebut yakni throttle atau tuas pengatur tenaga mesin sebelah kiri yang bergerak mundur. Sedangkan pada bagian kanan tetap. Lalu pada pukul 14.38 51 detik, pilot meminta izin pada pengatur ATC untuk berbelok ke arah 75 derajat. Pihak ATC saat itu mengizinkan Sriwijaya Air SJ182 untuk berbelok. Kemudian pada pukul 14.47 detik, pesawat boleh berbelok ke kiri saat melewati ketinggian 10.600 kaki dan berada di 46 derajat. ATC kemudian memberi instruksi untuk naik ke ketinggian 13.000 kaki. Pilot sempat menjawabnya pada pukul 14.39 59 detik. Hal ini sekaligus menjadi komunikasi terakhir pilot dengan ATC. FDR kemudian merekam bahwa pesawat Sriwijaya Air SJ182 mencapai ketinggian tertinggi 10.900 kaki pada pukul 14.40 lebih 5 detik. Nur Cahyo mengatakan saat itu throttle sebelah kiri semakin berkurang sedangkan yang bagian kanan tetap. FDR mencatat aktivitas terakhir pesawat pada pukul 14.40 lebih 10 detik. Saat itu auto throttle mulai tidak aktif dan pesawat dalam keadaan menunduk. Seperti diketahui, pesawat Sriwijaya Air SJ182 hilang kontak dan jatuh di perairan Kepulauan Seribu pada Sabtu 9 Januari lalu. Pesawat tersebut mengangkut 62 orang yang terdiri dari 50 penumpang, 6 kru pesawat aktif dan 6 ekstra kru. Seluruh penumpang dipastikan tewas dalam kecelakaan ini. Serangkaian pencarian pun dilakukan oleh tim gabungan yang berasal dari berbagai unsur seperti Basarnas, BNPB, TNI Polri dan juga melibatkan penyelam dari berbagai institusi. Hingga saat ini, tim DVI Polri baru mengidentifikasi sebanyak 58 korban. Selain menemukan jasad korban, tim pencarian berhasil menemukan Flight Data Recorder atau FDR. Namun untuk bagian memori Cockpit Voice Recorder atau CVR belum ditemukan. Crash Survivable Memory Unit atau CSMU dari Flight Data Recorder telah berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan. Dan selanjutnya FDR ini dari CSMU FDR ini dibawa ke KNKT untuk diunduh datanya dan telah berhasil diperoleh data sebanyak 370 parameter selama pengoperasian kira-kira 27 jam dan di dalamnya mencakup 18 penerbangan termasuk penerbangan yang mengalami kecelakaan. Dari apa data yang sudah kita kumpulkan, kita bisa ketahui bahwa pada tanggal 9 Januari pesawat Boeing 737-500 berangkat dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta dengan tujuan Bandar Udara Supadio Pontianak pada pukul 14.36 dengan nomor penerbangan SJ182. Penerbangan ini diawaki oleh 2 pilot, 4 awak kabin, dan 56 penumpang. Setelah tinggal landas, pesawat ini mengikuti jalur keberangkatan yang sudah ditentukan, yaitu diberi nama Abasa 2 Delta. Jadi mengikuti jalur keberangkatan Abasa 2 Delta. Kemudian FDR mencatat bahwa pada ketinggian kira-kira 1.980 kaki, autopilotnya mulai aktif atau engage. Pesawat terus naik dan pada ketinggian kira-kira 8.150 kaki, throttle atau tuas pengatur tenaga mesin sebelah kiri bergerak mundur. Dan tenaga mesin atau putaran mesin juga ikut berkurang, sedangkan mesin sebelah kanan tetap. Pada pukul 14.3851 detik 51, karena kondisi cuaca, pilot meminta kepada pengatur lalu lintas udara atau ATC, Air Traffic Controller, untuk berbelok ke arah 75 derajat dan diizinkan.
Perubahan arah ini diperkirakan oleh Air Traffic Controller akan membuat pesawat SJ182 akan bertemu dengan pesawat lain yang berangkat dari landas pacu 25L atau Soekarno-Hatta landasan selatan, sedangkan SJ182 berangkat dari landasan utara. Kedua pesawat ini memiliki tujuan yang sama, yaitu Pontianak. Karena diperkirakan akan berpapasan, maka SJ182 diminta untuk berhenti naik di ketinggian 11.000 kaki. Pukul 14.39.47 pada saat pesawat melewati ketinggian 10.600 kaki, pesawat berada pada arah 46 derajat dan mulai terlihat berbelok ke kiri. Tuas pengatur tenaga mesin sebelah kiri kembali bergerak mundur, sedangkan yang kanan masih tetap, atau throttle kiri bergerak mundur, throttle kanan tetap. Air Traffic Controller memberi instruksi kepada pilot SJ182 untuk naik ke ketinggian 13.000 kaki dan dijawab oleh pilot pada jam 14.39.59. Ini adalah komunikasi terakhir yang terekam di rekaman komunikasi pilot ATC di Bandara Soekarno-Hatta. Pukul 14.40.05, FDR merekam atau Flight Data Recorder merekam ketinggian tertinggi pesawat, yaitu 10.900 kaki. Setelah ketinggian ini pesawat mulai turun, autopilotnya tidak aktif atau disengage. Arah pesawat pada saat itu adalah 16 derajat. Sikap pesawat, hidungnya pada posisi naik atau pitch up, dan pesawat mulai miring ke kiri atau roll ke kiri. Tuas pengatur tenaga mesin sebelah kiri kembali berkurang, sedangkan yang kanan tetap. Pukul 14.40.10, Flight Data Recorder mencatat auto throttle tidak aktif atau disengage. Sikap pesawat menunduk atau pitching down. 20 detik kemudian Flight Data Recorder berhenti merekam. Demikian informasi dalam Tribun News Update kali ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.